Selamat malam, Shalom, puji nama Tuhan. Bagi jemaat yang ada di ruangan ini dan juga di ruangan atas dan di semua ruangan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita semuanya. Kita bersyukur malam hari ini boleh kembali memuliakan Allah kita dan kita akan pujikan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami, satukanlah roh kami. Satukanlah kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, sukacita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bumi bersukacita, roh tercurah dari surga, bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Roh tercurah dari surga, bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Glory, haleluya, terima kasih Tuhan. Benar seperti pujian ini Tuhan, roh tercurah dari surga. Kami mengucap syukur Tuhan, sepanjang minggu telah Kau sertai, dan tiba saatnya kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kau memberkati kami semua, para pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian, Tuhan berkati, song leader Tuhan berkati, pemain musik, dan kami semua Tuhan berkati. Kami percaya, mulai awal, pertengahan, akhir, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, yaitu Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus pasti bangga melihat Bapak Ibu Saudara semua yang penuh semangat dan kerinduan untuk mencari Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus selalu berkarya dalam hidup kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, amin, dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima berkat kekuatan, yaitu firman Tuhan yang akan terus menuntun kita. Kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian Tuhan di hidupku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggam
Terima kasih Tuhan, Haleluya. terima kasih. Yesus. Kami percaya Bapa, kami boleh Tuhan menerima kekuatan melalui firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu yang bertata atas kami semua. Kiranya Engkau urapi Bapak Gembala dan urapi kami Tuhan, supaya kami siap untuk dibentuk dengan kerendahan hati kami, mau dibentuk sehingga kami boleh seturut dengan rencana dan rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami tahu rencana rancangan Tuhan bagi kami adalah yang sangat indah, lebih indah daripada apa yang pernah kami pikirkan dan bayangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Anak yang tunggal Tuhan Yesus Haleluya, Kristus, Yesus. Tuhan yang selamat kami, Allah kami yang hidup. Kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Terima kasih doanya Diaken Indra Wijaya. Shalom. Sampai malam ini semuanya masih segar dalam Tuhan. Ya, itu saya bersyukur karena dapat bersama dengan keluargaku semua ya, jumpa lagi dalam kemurahan Tuhan. Ya, keadaan memang silih berganti. Pasang surut itu fakta ya. Tetapi kasih kemurahan Tuhan tidak pernah berubah melawat hidupnya anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan lebih dulu, Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari baca bareng 1, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Amin. Puji Tuhan. Saya mau menyampaikan pertanyaan ini buat kita. Satu kata yang berkaitan dengan janji itu apa? Ya, pengharapan, apalagi setia. Kalau ada janji, apa yang saudara harapkan? Ditepati, digenapi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini firman ya untuk kita malam ini. Tuhan bicara supaya kita semua tahu bahwa di sini kelebihannya orang-orang beriman, anak-anak Tuhan, memegangi atau punya janji Tuhan. Dalam dunia ini manusia sibuk untuk berpegang pada janji orang lain. Dan ujung-ujungnya apa? Sekali lagi, kalau manusia pegang janjinya manusia apa? Iya, saudaraku, kecewa. Karena apa? Ada orang yang mampu ya, tetapi tidak mau menggenapi janjinya. Ya, ada orang punya kemauan untuk menggenapi janjinya, tetapi tidak mampu. Dan lebih parah, dua-duanya nggak ada, ya, saudaraku. Ya, mampu juga enggak. Ya, jadi mau juga enggak. Nah itu, makanya di sini di dalam dunia ini, ya kalau kita melihat dari satu sisi, pegang janji manusia kecewa. Tapi janji Tuhan tidak. Itu yang menjadi kekuatan saya sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan, dan juga saudara. Menjadi kekuatan saudara semua. Pegangi janji Tuhan, karena walaupun nampak tidak persis seperti waktu yang kita harapkan, tapi selalu saja Tuhan tidak pernah terlambat. Puji Tuhan. Dan itu yang menjadi kekuatan kita. Dan kelebihan yang kedua, itu janji Tuhan dari pihak Tuhan, saudaraku. Dalam hatiku aku menyimpan. Untuk menyimpan butuh apa? Tempat. Nah ini, tempat untuk menyimpan janji itu hati. Tapi hati yang bagaimana? Hati yang dikuduskan. Baru ada janji. Tidak semua Kristen itu kemudian dia memiliki janji. Kalau kekristenannya dia tidak menyiapkan wadah. Nah orang yang menyiapkan wadah itu ada dari muda. Betul-betul ini. Saya bangga gitu dengan cucu-cucuku semua ya. Remaja-remaja, pemuda. Dari lama sekali, dari awal dia menyediakan wadah. Nah itu jauh lebih bagus.
Ya saya pribadi mengalami bagaimana sudah sempat dihabiskan waktu yang jadi sia-sia. Tapi puji Tuhan lah saya katakan tidak terlambat tentunya. Karena di tahun 1979 titik balik saya. Untuk kemudian saya serahkan. Kehidupan ini menjadi wadah dari janji Tuhan. Tiap kali ada tawaran manis, janji-janji yang lain yang kadang-kadang membuat kita ngiler, ya, yang membuat kita terpukau gitu. Nah, kita harus tahu bagaimana memberikan prioritas untuk wadah hidup kita, hati kita itu kepada janji Tuhan. Nah, jadi ini sangat menentukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang Kristen yang kemudian satu sisi dia menyediakan tempat wadah hidup untuk janji Tuhan, tetapi dia juga masih kemudian mendua hati, ya, tidak totalitas. Nah, ini perlu kita luruskan pada malam hari ini. Kalau kita kemudian masih ada reserve, kalau nanti ternyata Tuhan tidak menyatakan paling enggak aku sudah prepare. Nah itu kayak ya itu ya. Kalau ada orang mengatakan kalau sampai Tuhan nanti tidak menggenapi janjinya, ya paling enggak aku sudah. Ini punya kuasa seberapa jauh hidup kita ini. Manusia itu sungguh lemah, rentan. Tiap kali saya duduk dengan rekan-rekan tim kesehatan yang tentu tugasnya itu di rumah sakit, saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Ya, ngobrol-ngobrol dari hal-hal yang menyenangkan di mana Tuhan juga menolong rumah sakit memberikan pelayanan dan menangani banyak yang sembuh, banyak yang sehat. Tetapi juga ada di antaranya yang diceritakan. Yang baru usia 30, usia 20 sekian, usia berapa? Awal masuk seperti masih oke. Tahu-tahu 2, 3, 4 hari sekian hari memburuk, pergi. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Itu yang membuat tiap kali saya melihat betapa rentannya manusia ini. Ingat ya, kalau saya menyampaikan hal seperti ini, jangan saudara berpikir itu untuk menakut-nakuti kami. Tidak ada pentingnya, tidak ada untungnya untuk menakut-nakuti saudara. Karena saya menyadari jemaat masa kini itu tidak sama dengan jemaat tahun 70-an. Iya, saudara apalagi generasi milenial ini. Dan masih ada istilah-istilah generasi yang semakin kekinian ini. Saudara sudah tingkat kecerdasannya udah luar biasa. Dan gereja seperti gereja kita ini tidak memberikan satu pemikiran bahwa yang penting percaya saja, tidak usah pakai rasio, tidak usah pakai akal budi. Dan itu menjadikan gereja orang-orang Kristen jadi bodoh, tidak begitu. Nanti akhirnya dibodoh-bodohin sama setan. Justru saya mengatakan buat kita perlu kita mengasah. Jangan jadi anak Tuhan yang dalam posisi dalam jumlah sedikit terus kualitasnya tidak ada. Nah justru di sini saya katakan oke, kita harus tumbuh secara berimbang. Dan kalau saya menyampaikan hal itu tidak menakutkan, tetapi saya tunjukkan realitas. Membawa kita bisa terus kemudian betul-betul berpikir apa yang seharusnya kita lakukan, kita kerjakan. Selagi masih Tuhan anugerai kesempatan hidup. Dan kehidupan dari Tuhan itu manis, luar biasa, indah. Amin. Orang di luar Tuhan katakan hidup ini apa artinya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus, itu sebabnya selagi masih Tuhan memberikan anugerah dan hidup ini menjadi wadah janji Tuhan, tidak ada istilah kemudian orang Kristen udah nggak ada lagi harapan, nggak ada lagi, tidak ada itu. Selalu ada. Amin. Sebab apa? Kalau di dalam wadah hidup saudara ada janji Tuhan dan kita menyediakan wadahnya. Anak Tuhan wadahnya sudah disucikan, harusnya demikian. Tidak lagi mewadahi segala macam. Iya kan, harapan-harapan kosong, harapan-harapan yang tidak jelas. Ya, saudara yang dikasihi Yesus, jangan menempati wadah hati kita itu. Sekalipun mungkin mau sudah kelihatan perjalanan di pertengahan jalan, semua sudah bagus, lancar, rasanya bisa diharapkan. Ingat loh, di dunia ini
tidak ada yang sifatnya ya tetap dan tidak ada goyahnya. Di dalam dunia ini apa saja itu bisa tergoncang. Itu sebabnya ketika saudara belum mencapai hal-hal yang saudara harapkan, tenang, tidak usah kecil hati. Tidak usah terus kemudian saudara ya merasa bagaimana nanti. Tetapi sebaliknya, ketika kita sudah mendapatkan, hati-hati, jaga. Jangan hatimu berpaut kepada hal-hal itu. Ya, saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau wadah disucikan layak, kemudian janji Tuhan yang kita simpan itu sifatnya terus ya reaktif. Semakin wadahnya ini memberikan tempat itu, dia akan semakin ya bereaksi di dalam hidup orang percaya. Sehingga orang percaya, anak Tuhan, semakin ada isinya dalam hidup itu. Ya saudara, umpama satu contoh apa? Ya, satu wadah yang diisikan suatu ramuan yang bisa bereaksi kimiawi begitu ya. Itu bukan sesuatu yang diem. Jadi janji Tuhan itu dia terus bekerja ya di dalam diri orang percaya untuk mau melakukan sesuatu tepat pada waktunya. Nah jadi kalau kita jalan dalam kesulitan, kok belum ada pertolongan Pak Gembala? Sabar, terus tekun. Sebaliknya juga sebentar, puji Tuhan Pak Gembala, lancar semua kami, rezekinya juga baik, di keluarga juga enggak ada masalah, enggak ada kesulitan. Saya bilang terus berjaga-jaga. Itu tugas saya, harus membawa satu arahan yang pasti. Karena Alkitab katakan ketika kita lengah, kemudian merasa semuanya lancar, ya semuanya sudah terpenuhi, tiba-tiba saja ada sesuatu yang membuat kita gemetar dan kita tidak sanggup mengatasinya. Saat janji Tuhan digenapi, itu tentu bicara waktu dan dampaknya itu akan kelihatan. Ketika orang Kristen, anak Tuhan, di hatinya ada janji Tuhan. Dampak yang luar biasa itu akan nyata. Yang pertama, saudaraku, memiliki keteguhan iman. Itu pasti. Kenapa ada anak Tuhan? Kristen, dikit-dikit khawatir, goncang. Mengalami sesuatu bisa hilang kendali. Kurang janji Tuhan yang disimpan di situ. So, kalau janji Tuhan itu ada di dalamnya. Ketika ada tekanan, ada guncangan, ada angin keras. Nampak jelas. Punya pendirian iman yang luar biasa. Contoh, ayo kita buka dalam Daniel pasal 3. Ayat 16 sampai 18. Ini contoh orang yang di hatinya menyimpan janji Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Saudara, kita lihat ini, saya yakin percaya semua tahu cerita. Iya kan? Ketika semua orang di wilayah kekuasaan Nebukadnezar diperintah menyembah patung. Dan ini aplikasinya kalau dalam kehidupan modern ini, manusia diarahkan, dia dipaksa untuk membuat diri tidak berpendirian untuk ibadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa aja? Berbagai macam cara. Ya, saudara, orang-orang yang tidak bisa menguasai keinginan umpamanya, ya dia terjerumus di situ. Dalam usaha asumsinya dia berusaha dengan caranya akan mencapai apa yang menjadi keinginannya. Ujung-ujungnya itu juga enggak dapat, dia kehilangan waktu untuk dapat dipersembahkan hidupnya, belajar taat akan janji Tuhan yang kemudian digenapi. Tapi orang yang sungguh-sungguh pegang janji Tuhan, dia punya satu keteguhan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego punya pendirian, kami tidak mau menyembah
patung yang Tuhanku buat. Dan apa yang terjadi? Ancamannya adalah dapur perapian yang dipanaskan 7 kali lebih panas dari suhu biasanya. Kemudian ditawar sama si Nebukadnezar. Bagaimana? Sudah kamu pikirkan? Dijawabnya ini tadi. Tuhan Allah kami sanggup melepaskan kami dari perapian. Tetapi, ini kalimat ini penting saudaraku. Ya, ayat yang ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku. Totalitas. Kok bisa gini Pak? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego memiliki apa dalam hatinya? Memiliki apa? Janji Tuhan. Dan dalam hal ini kalau diaplikasikan janji Tuhan itu ada 2 hal. Kalau Tuhan mau bisa nolong, kalau sampai Tuhan punya rencana lain, dia nggak nolong yang kelihatan di sini, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih indah. Saya daripada sakit pergi ke dukun, enggak akan mau aku. Aku mau doa. Aku mau berobat dokter aja. Yang paling gak enak kan seluruh keluarga, kawan-kawan yang niatnya baik. Udah pergi ke tempat orang pinter. Itu ya apa alternatif. Apa yang harus dijawab? Tergantung. Hatinya ada janji Tuhan tidak? Kalau hatinya gak ada janji Tuhan, diganti janjinya Mbah Dipo, Mbah Suro. Ya gak ngerti lagi. Tetapi kalau orang itu yakin, udah aku mau berharap Tuhan. Kalau memang Tuhan mau, Tuhan masih menghendaki aku hidup di sini, tidak mustahil Tuhan akan memberikan pertolongan. Amin. Tetapi kalau sampai Tuhan tidak mau nolong aku, menyembuhkan aku di sini, pasti sorga disediakan buat aku. Amin, haleluya. Nah orang bisa ngomong gitu karena punya apa di dalam hatinya? Ada janji. Makanya pemazmur itu betul. Kusimpan janjimu di hatiku Tuhan. Nah gereja itu bisa tumbuh terus berkembang di seluruh muka bumi sampai hari ini. Itu karena gereja yang benar punya apa? Janji Tuhan. Sayang belum semua orang Kristen. Iya. Sayang belum semua orang Kristen. Dia kerinduannya untuk menyimpan janji Tuhan. Dan itu kan terakumulasi. Kemarin kita dapat janji Tuhan, hari ini kita dapat janji Tuhan. Sia-sia? Enggak sia-sia. Yesaya berkata, firman yang keluar dari mulutku, bentuknya janji, itu tidak akan kembali dengan apa? Nah, sia-sia. Itu saudara kekristenan itu demikian. Kalau kita sungguh-sungguh berpegang, nah yang terjadi apa? Dimasukkan dalam api. Maka yang terjadi, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego hangus semua saudara-saudara. Betul? Ayo yang betul angkat tangan. Iya, saudara-saudara. Kadang kita melangkah dalam iman itu kan belum jelas kok. Ketika kita berpikir, wah ini nanti gimana ya? Kalau sampai Tuhan tidak nolong bagaimana? Tapi aku beriman, janji Tuhan itu ya dan amin. Harus ada dasarnya. Anak Tuhan itu kalau punya janji, Tuhan di dalam hidupnya, imannya tumbuh. Dan hidup itu hakikatnya apa? Ya harus pakai iman. Orang kerja, buka toko, contoh ya, udah ditata rapi, etalasenya, ya apa aja nih kalau barang produk yang dijual. Udah sedemikian rupa. Yang bisa datangkan pembeli siapa saudaraku? Tuhan. Jangan ada yang berpikir karena ini penataannya bagus. Itu dari sisi kita. Sudah ditata sedemikian, kita tidak boleh awut-awutan. Pokoknya beriman aja lah. Sak gelemi aja gitu ya. Enggak. Contoh itu warung Padang. Pinter itu. Iya, talase. Makanya ditumpuk-tumpuk di situ ya. Kayak penuh. Padahal kalau saudara dekati dari belakangnya ada telur ya, cuma 3 biji. Pinter. Kalau ditaruh piring begitu saja, ya enggak kelihatan doknya. Maka piring melumah begini, dikasih piring lebih kecil yang posisinya telungkup. Apa tuh bahasanya bener telungkup? Murep.
Baru ditaruh endok di situ. Ada perkedel 5 biji gitu. Itu kalau langsung ditaruh di piring, ya enggak kelihatan. Ya, suatu hari saya pergi keluar kota, ada anak Tuhan yang sudah pindah dari tempat ini. Dan dia berapa kali mengatakan itu ketika saya masih bersama ya, ibu bersama dengan kita. Tolong Bapak Gembala kalau ke kota ini kunjungi, kami buka ya semacam warung makan itu. Nah, satu hari saya kunjungi sama ibu di sana. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan sudah mikir wah mesti Pak Gembala langsung makan lahap, enggak juga ya. Saya, Pak mau makan apa? Enggak, terima kasih udah. Tadi di jalan kalau saya nyetir itu mesti sama nyamil. Ya, kalau enggak kan nanti ngantuk kan gitu kan. Jadi sudah enggak, minum aja gitu ya. Nah saya lihat, wadah ini tak kasih masukan ya. Apalagi dia, menurut Pak Gembala gimana ini? Waduh ada yang kurang ini, apanya? Sorry ya, natanya itu mesti begini. Ya saya gambarannya kalau untuk warung makan tuh yang paling inilah, warung Padang itu, pinter itu. Nah, saudara, jam 11 gitu aja coba bayangkan, berapa macam masakan itu. Berapa menu itu udah tersedia di situ. Ya, nah orang berpikir, gimana Pak masaknya gak repot, bumbunya gimana. Padahal kalau saudara tanya-tanya bumbunya, bumbu pokoknya hampir sama semua. Lah iya, tinggal nambah apa, begitu loh. Kok tahu aja Pak Gembala? Tahu, wong Gembala, jadi mesti tahu. ya ini keuntungannya. Kalau gembalanya juga bisa masak. Nah gitu. Jadi semua selalu saya dasari. Waktu masak gitu ya. Ya guru-guru tuh ngomong, oh, pinter masak nanti kamu bisa pinter masak hatinya orang. Oh ya gitu. Dulu kan gitu, gembala-gembala sepuh itu. Masih ngelapi kursi ya itu. Sambil berpikir, sekarang aku masih ngelapi kursi, bersihkan kursi. Suatu hari aku bersihkan hatinya jemaat. Gitu ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya memberitahu, ini caranya gini loh gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan karena dia mengeluh. Sudah di pinggir jalan, tapi kok kurang menarik orang gitu. Coba ini pasang. Ada yang orang mengindahkan gitu ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ya maju gitu loh, ada perkembangan. Jadi ini tadi intinya, kita ngatur semua, kita enggak boleh pasif hidup itu ya. Kemudian selanjutnya beriman. Iman landasannya apa? Janji Tuhan. Nah kalau iman kita enggak ada janji Tuhan, landasannya apa? Mau berharap siapa? Makanya janji yang kita simpan itu akan menimbulkan iman, menimbulkan satu keteguhan hati di dalam kita berpendirian mengiring Yesus ya sampai kapanpun. Amin. Nah itu. Saudara yang dikasihi semua pakai iman kalau ada janji Tuhan. Itu cari uang juga jangan saudara pikir karena kepiawaianmu, kepandaianmu, kemampuanmu. Ingat loh ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memiliki banyak keterbatasan dalam hidup ini. Tapi kalau pegang janji Tuhan, Tuhan tidak ada batasnya di dalam menolong kita. Selalu tepat pada waktunya. Ya, jadi ini, ya hari-hari ini termasuk ini anak-anak muda yang cari pacar. Harus dengan iman. Sama, gimana syaratnya Pak Gembala? Ya berdoa, pegang janji Tuhan dengan iman. Terus menentukannya gimana? Oh sekarang lebih-lebih di masa pandemi. Itu betul-betul mendapatkannya dengan iman. Karena apa? Pacar yang kita jumpai, yang saudara jumpai, itu pakai masker. Mesti beriman juga. Komplit enggak ya? Iya kan? Gimana gini? Ini ganteng-ganteng pun juga harus pakai masker. Yang kelihatan maskernya aja. Ini sekarang ini maskernya di model-model. Ada yang warnanya begini, begitu. Sekarang ini yang ya ada modifikasi tali-tali, bagus juga saya lihat ya. Ya, ibu-ibu kebanyakan wanita, kalau bapak-bapak terus pakai gitu ya ribet. Ya. Saya lihat Pak Didi juga nggak pakai. Rantai-rantai begitu. Ya, bagus juga. Iya. Tapi kan dengan iman, bagaimana ngadepi? Popok enggak ya? Iya, begitu dibuka giginya tinggal 2, saudaraku. Berbahagialah. Iya,
Bayangkan, iman itu sesuatu yang enggak kelihatan. Tapi kita ada pendirian. Pegang teguh. Iya. Jadi katakan, kalau Tuhan tidak mau menolong, kami tetap tidak akan beralih. Tetap menyembah Tuhan gitu. Anak Tuhan itu begitu. Kamu kalau tidak mau ikut aku, yos kita nggak lanjut aja. Ngapain pacaran? Kamu mesti ikut aku. Nah, anak-anak gadisku, coba hati-hati. Juga anak-anak cowokku. Dalam hal ini juga harus berpendirian. Ya, Tuhan sudah doa lama-lama, udah dapat sekarang kok ancamannya kayak gini. Terus orang tuanya udah doa, nanti kalau memang itu temenmu, memang itu Tuhan kehendaki, kan tidak ada yang mustahil gitu. Tapi kita harus melengkapi diri. Tapi sekiranya jika memang bukan yang dikehendaki Tuhan, maka aku akan tetap bertindak dengan tegas. Tetap Tuhan, sekali Tuhan tetap Tuhan. Amin. Nah gitu, urusan kerjaan juga sama. Kalau di kerjaan itu kelihatannya menguntungkan, pendapatannya besar, profit sudah bisa di atas kertas terhitung begitu luar biasa. Tetapi kalau saudara sudah tahu arahnya akan membawa engkau jauh dari Tuhan. Saudara dan saya mesti bersikap seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dan ujungnya kita tahu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tertolong oleh anugerah Tuhan. Dan kalau saya saudara berpendirian, pasti tertolong tepat pada waktunya oleh Tuhan yang sama. Amin. Tuh Kristen. Tanda yang kedua, kalau orang itu punya janji-janji Tuhan. Kita baca Kejadian pasal 39. Yang tadi keteguhan di dalam pendirian beriman, menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Yang ini adalah keteguhan di dalam menjaga hidup agar jangan menyimpang dari kehendak Tuhan. Kejadian 39, 9 dan 10. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara, kita lihat ini. Seorang muda belia yang memiliki potensi utuh, penuh sedemikian rupa. Namanya Yusuf. Kita semua tahu cerita itu. Dipakai Tuhan dalam penyerahan hidupnya. Walau melewati jalan yang sulit. Bahkan mengalami tantangan penindasan bukan dari orang jauh, tapi dari siapa? Dari siapa saudaraku? Saudara-saudaranya sendiri. Akhirnya dia dijual. Jadi budak. Tapi orang yang punya janji Tuhan itu arah jalannya terus punya kepastian. Orang yang punya janji Tuhan jalannya punya arah yang pasti. Amin. Punya arah yang pasti. Ucapkan bareng, punya arah yang pasti. Walau perjalanan sebagai budak. Dia berada di Mesir, jauh kehangatan dari keluarga. Seorang anak yang sempat dimanja oleh bapaknya karena terlahir di usia tua dari bapaknya. Sebagai seorang anak yang memiliki kedekatan sedemikian rupa, tapi kemudian harus menghadapi situasi kondisi yang sangat sulit. Mungkin hari-hari ini ada di antara saudara. Dalam jalan hidupnya punya masa lalu yang sedemikian. Saya termasuk orang yang tidak terbesarkan secara layak seperti pada umumnya. Saya tidak mendapat kasih sayang, jauh dari keluarga. Bahkan ada yang sempat terlahir, gak ngerti Pak saya itu siapa seperti orang tua yang sebenarnya. Itu mungkin saja terjadi di dalam kehidupan ini. Tapi saya ingin katakan buat kita semua. Orang yang punya janji Tuhan tidak akan gampang kehilangan asa, pengharapan. Amin. Orang yang punya janji Tuhan tetap punya keyakinan. Masa lalu tidak bisa kita ubah karena memang kita tidak punya tugas mandat untuk itu. Tetapi masa depan kita bisa siapkan dengan jalan berpegang janjinya Tuhan ada di dalam hati kita. Amin. Dan pasti akan ada perubahan. Saudara yang dikasihi Yesus. Seorang Yusuf dia bersandar kepada Tuhan karena ada janji Tuhan. Bayangkan.
Itu proses penggembalaan zaman itu kan tidak seperti sekarang. Saudara tiap saat masih bisa saya WA saudara, saya kirimi catatan ayat, saya ajak, ayo ibadah. Zaman itu sudah bayangkan. Bagaimana seorang Yusuf di dalam kesendiriannya di tengah kekafiran Mesir. Tetapi saya yakin ketika dia tinggal di tengah keluarga bapak ibunya yang acap kali mungkin menceritakan cerita firman Tuhan, memberikan pesan-pesan Tuhan kepadanya, dan itu terus diingat. Ketika dia menghadapi perjalanan yang serba tidak jelas. Di sini tolong orang tua. Tugas saudara untuk memberikan semangat, mendorong, memfasilitasi anak-anak. Jangan saudara pikir bahwa mereka yang kecil kita dorong untuk sekolah minggu dan seperti tidak ada langsung hasilnya nampak signifikan. Memang tidak sekarang. Tetapi apa yang saudara tanamkan melalui pelayanan gereja yang benar akan membawa anak-anak itu tumbuh kembang dan hatinya terus dipenuhi dengan apa? Tolong, janji Tuhan. Itu tugas saya dan saudara. Itu sebab saya katakan terima kasih kepada divisi guru sekolah minggu, pembina remaja, pengurus kaum muda. Yang betul-betul concern, fokus dalam hal ini saudara yang dikasih Tuhan. Karena saya yakin seperti di dalam pengalaman seorang Yusuf. Ya udah ada, dia mau ibadah gimana? Kalau dia jalan keluar rumah, dibelenggu, dirantai. Dia mau dengar firman dari mana? Tapi apa yang dia pernah dengar, dia simpan. Wadahnya bagus. Ibaratnya tanaman benihnya bagus, perlu tanahnya disiapkan. Iya kan? Benih bagus, tapi tanahnya tidak bagus, berbatu-batu, Alkitab memberitahu, dia tidak bisa tumbuh baik. Dan demikian juga dengan wadah ini. Makanya kita semakin dekat di Tuhan. Ada momen doa pra-Pentakosta seperti ini. Hari-hari kita sempatkan, kita usahakan. Karena ini bagian penting untuk apa? Membenahi wadah dari janji Tuhan itu. Haleluya, saudaraku yang dikasih Yesus. Singkat cerita, Yusuf berhasil. Untuk apa? Tidak berbuat dosa di hadapan Allah. Saya berdoa, biar melalui kesempatan untuk kita membenahi dan memperbaiki wadah hati untuk janji Tuhan membawa saya dan saudara semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan yang demikian pasti ada harapannya. Kemuliaan itu ada bagi orang yang berlaku hidup mulia. Dampak yang berikutnya, Kisah Rasul pasal 4 ayat 13 dan 14. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Puji Tuhan. Orang yang punya janji Tuhan, ini dalam perjanjian baru sekarang. Rasul-rasul menghadapi ancaman. Mereka dilarang memberitakan nama Yesus. Ketika mereka berimpun, menghadapi segala macam tekanan, ya, dan nyawa itu taruhannya. Tapi sekali lagi, saudaraku ini kasih Tuhan, orang yang punya janji Tuhan, yang disimpan dalam hatinya, dia akan berkata, pikirkan lebih baik mana, kami taat kepada kamu manusia, ataukah kami harus taat kepada Tuhan. Itu sikap orang yang hatinya menyimpan apa? Tolong saudaraku, janji Tuhan. Dia tahu apa nanti konsekuensinya, dan kita juga mengerti ending dari kisah ini. Hampir semua Rasul Kristus itu mengalami mati syahid. Bukan cari perkara, bukan merusak milik orang lain, bukan ganggu kepercayaan orang lain. Tetapi dia hanya memberitakan tentang pengalaman hidupnya yang ditolong, diangkat, diselamatkan Yesus, dilepaskan dari cengkeraman iblis, dan dalam kehidupan perjalanan menuju ke sana, orang yang punya janji Tuhan, punya kepastian, sorga disediakan. Amin. Dan sorganya lain, tidak seperti sorga YouTube kan. Sorga yang penuh kemuliaan, sorga yang penuh kasih. Itu nampak dari rajanya, kerajaan sorga. Kasih. Disidang berapa kali ini? Para rasul, saudara yang dikasihi Tuhan.
Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, punya janji Tuhan, dalam hati muncul keberanian untuk hidup semakin sungguh-sungguh. Yang setuju, katakan amin. Itu, saudara, ini kasih Yesus. Gak ada pilihan untuk loyo. Ya Pak, tapi gimana Pak dalam kesulitan ekonomi kami, ini keluarga masih ada pergumulan. Di tempat kami sih nggak ada, semua lancar. Tapi diberitain dari daerah, yang dari kota lain, famili kami menghadapi begini, begitu. Saudaraku ini kasih Yesus, haleluya. Tetaplah saudara memiliki keberanian untuk memutuskan, aku tetap memberitakan nama Yesus, amin. Aku mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Tidak akan gentar, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, ada 3 hal ini. Ketika orang mempunyai janji Tuhan di dalam hidupnya, yang pertama, memiliki keteguhan di dalam beriman kepada Tuhan. Walau kadang-kadang jujur, kita dihadapkan seperti kenyataannya begini. Disitulah pentingnya iman. Sebab kalau kita mengandalkan apa yang sudah nampak, itu tidak perlu pengharapan dan tidak perlu iman. Tetapi justru iman itu menjadi satu potensi besar dalam hidup kita ketika secara kasat mata masih belum nampak kelihatan jelas. Tetapi ada janji Tuhan, termasuk merawat, memelihara sampai kita di usia tua. Sampai kita tutup mata bahwa Tuhan janji Dia setia menjagai kita semua. Amin. Nah, itu bagian dari iman yang kita kerjakan sekarang. Mau kita masih kuat, kita masih bisa lakukan sesuatu, usahakan menyenangkan orang lain, menyenangkan orang sekitarmu. Itu kontribusi kita yang diminta Tuhan, cuma itu. Selebihnya nanti kalau kita lakukan itu nabur. Oh Pak, nanti orang itu akan memberikan balas budi kepada kita. Jangan berharap begitu. Pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan memelihara kita, di tengah orang sulit menolong kita, burung gagak pun bisa ngirim daging sama kita. Amin. Nah, itu kan kisahnya Elia. Mana mungkin Pak sekarang? Mungkin. Kenapa enggak? Saya hidup betul-betul perjalanan sistemnya memaksa saya hidup oleh iman. Dari awal perjalanan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi tidak masuk gereja langsung dapat gaji seleri sekian. Enggak. Bukan jemaat sudah ada, justru kami bergerak, berdoa, ya terus minta tuntunan Tuhan sehingga jemaat diselamatkan Tuhan, dikumpulkan Tuhan sampai hari ini. Bahkan Tuhan terus menerus mengirimkan jiwa-jiwa untuk dibimbing, dilayani, dikembalakan, untuk diantar sampai pulang ke sorga yang mulia. Amin. Nah, pada waktu itu apa pegangan saya? Tidak ada. Saudaraku ini kasih Yesus bertahun-tahun. Kalau secara bahasa manusia kerja sendiri. Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup hanya lutut. Kami hanya berdoa, kami sandar kepada Tuhan. Dan Tuhan yang kita layani, Tuhan di mana kita berbakti adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Amin. Itu Kristen yang betul-betul punya pendirian, kemudian belajar untuk hidup ya dengan satu keyakinan. Aku harus belajar yang benar dalam hidup. Kayak Yusuf. Ya, keliru-keliru cepat balik jalan di dalam kebenaran, dalam kesucian. Saudaraku ini kasih Yesus. Jangan lantas kemudian karena situasi kondisi yang tidak bagus memaksa ya apa boleh buat, kata apa boleh buat untuk menjerumuskan kita di dalam satu kejatuhan. Itu kiranya kita buang istilah itu. Apapun yang terjadi, aku mau belajar tetap mau hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolong anak-anak Tuhan semuanya. Dan yang ketiga tadi, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Ada gairah, ada semangat. Walau tantangan jelas di depan mata. Tetapi antusias. Siapa yang menaungi dan menuntun? Roh Kudus. Karena di sini ada janji Tuhan. Roh Kudus berkarya, melingkupi, membackup, memberikan support, memberi kemampuan, membuka jalan, mengatasi segala perkara. Itulah pekerjaan Roh Kudus, Roh Allah yang luar biasa. Amin. Dan kalau kita betul-betul berpegangan seperti itu, kita sebagai gereja Tuhan, bait Tuhan, rumah Tuhan penuh dengan kemuliaan Allah. Yeskel pasal 43. Silakan saudara buka Yeskel 43 ayat 4 dan 5.
sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh, bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Bait suci penuh apa? Sekali lagi keluargaku, bait suci penuh apa? Sekali lagi mohon dengan sangat. Bait suci penuh kemuliaan Tuhan. Karena di bait suci ada firman, ada janji Tuhan. Dan bait suci itu dilingkupi dengan hadirnya Roh Kudus, Roh Allah. Kalau saudara menyediakan hati, wadah untuk menyimpan janji Tuhan, maka Roh Kudus itu yang terus melingkupi kita. Maka bait Tuhan, hidup saya dan saudara dimanapun berada, sebagai apa, profesinya apa, predikatnya apa, di tengah situasi yang model apa, Allah kita, Allah yang dahsyat. Amin. Ini bukan cuma sekedar isapan jempol. Mesti rindu membawa jemaat untuk antusias. Membawa hidupnya sebagai suami, sebagai istri, anak, bagian keluarga, di rumah tangga, di tengah keluarga. Sama kita harus membawa hidup ini menjadi bait Tuhan yang sungguh-sungguh menyediakan tempat yang suci untuk janji Tuhan itu terus melimpah dalam hidup kita. Celaka kalau anak Tuhan Kristen tetapi tidak punya simpanan janji Tuhan. Pasti hidupnya akan sengsara. Mungkin kesulitan tiba dihadapi semua orang. Tetapi orang yang selalu waspada, punya persediaan minyak, maka lampu itu akan terus menyala. Itu sebabnya malam ini, sebelum kita masuk dalam doa, yang menjadi harapan kita, Tuhan itulah doa kita. Tolong barui Tuhan hidupku. Semakin diperbarui hidupku, maka janji Tuhan yang ada semakin melimpah. Dan ketika kuasa janji Tuhan itu digenapi, hidup ini akan semakin mengalami segala kemungkinan dari segala yang tidak mungkin. Amin. Akan ada kemungkinan. Kemungkinan ada bersama Tuhan. Itu yang jadi harapan saya ketika Tuhan mengutus saya. Saya berapa kali menceritakan itu. Dari dosen pengajar saya memberitahu, Henry, aku tahu tempat di mana kamu akan diutus. Ya, kamu jangan berharap banyak. Ketemu kawan sekamar 6 orang, saudaraku. Semua mengatakan, kamu mau kembali ke tempat asalmu. Ya, ingat ada ayat firman bahwa Nabi tidak dihormati di kampungnya sendiri. Saudara yang dikasihi Yesus, kalau itu sih salah cara saya menyerap apa yang saya dengar, maka saya tidak punya harapan. Tetapi karena saya tidak mau menyerap itu, yang saya serap adalah janji Tuhan yang selalu saya simpan terus menerus. Bekal dari pengajaran firman yang saya dapatkan selama beberapa tahun dalam pendidikan sebagai seorang hamba Tuhan. Saudaraku, itu yang terus saya simpan. Dan dari situ kemudian Tuhan menuntun dan meyakinkan kepada saya, Henry, walau banyak rintangan, walau banyak tantangan, memang tidak mudah jalan yang kamu tempuh. Tapi ketahui, aku berjanji, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku akan menyertai, aku akan campur tangan. Sehingga sampai satu waktu akan bangun berdiri. Yaitu sekelompok umat Tuhan yang dikuduskan, yang diberkati, yang diurapi, yang penuh dengan kemuliaan Allah. Amin, saudaraku. Dan itu dari waktu ke waktu semakin nyata. Tuhan nyatakan. Minta sama Tuhan, ya, barui hidupku. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16. Yang terakhir, dan semua pelayan Tuhan saya silakan untuk mengambil tempatnya masing-masing. Kita akan naikkan satu nyanyian pujian untuk mengantar kita doa. Dan pokok doa kita yang utama hari ini adalah, Tuhan baharuilah hidupku. Supaya janji firman itu terus berkarya, berkuasa pada waktunya. Haleluya. Silakan dibaca Pak Juli Raharjo. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin, saudaraku. Untuk apa? Supaya semakin dibaharui untuk wadah tempatnya menyimpan apa tadi? Janji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Ini menjadi pokok doa kita. Kita akan nyanyi satu pujian. Makasih Diaken Juli Raharjo, Tuhan berkati. Kasih setiamu yang ku rasakan.
kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita berdiri sama-sama nyanyikan ini. Siapakah aku Tuhan ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi nyanyikan dari awal. Kasih setiamu, Kasih setiamu amin. yang ku Tuhan, buat kami mengerti sehingga ibadah kami selalu menjadi segar, bahwa ketika kami hampiri Tuhan, sungguh kasih setiamu itu yang ku rasakan. Karena janjimu itu manis lebih daripada manisnya madu. Haleluya. Amin. Yesus selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Angkat tangan saudara kalau tidak keberatan untuk kemuliaan Dia. Siapakah aku ini? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Keluarkan dari hatimu. Engkau tahu siapa sebetulnya aku ini. Ya, sesungguhnya tidak layak. Sesungguhnya bukan siapa-siapa. Orang berdosa, tapi kasih-Nya luar biasa. Haleluya. Siapakah aku ini? Sekali lagi, Yesus, jamah kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau mengubah hati kami, hidup kami, barui, semakin dibarui. Haleluya. Puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Sembah Kau. Sekali lagi katakan, selain puji dan sembah Kau. Puji dan sembah Kau. Sembah Dia, ucapkan syukur. Berdoalah, minta Tuhan barui hati kami. Jamah Roh Kudus, masuk di dalam bait Tuhan.
hidupnya orang percaya, ya Roh Kudus, kemuliaan-Mu menjadi nyata dalam hidup kami semua. Haleluya. Yesus, ya Sang Pembaptis Roh, jamah perbarui wadah hati kami ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Shidi bigara bataka shanda barala maturiana hasana barataka namaturiana. Shidi bigara marama shanda marala maturiana. Inilah hati kami Tuhan, inilah hidup kami. Jamah berbarui, haleluya. Penuhkan dengan janji-Mu Tuhan, penuhkan dengan janji-Mu dalam hidup anak-anak-Mu yang adalah bait Tuhan ini. Syukur, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Biar setiap pribadi memberikan hidupnya, hatinya sepenuhnya untuk hari ini dijamah oleh Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Angkatkan lagu ini kembali, refrennya saja. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Yesus, semakin kami sadar diri kami, semakin kami tahu memuliakan Engkau, ya Allahku. Belum seberapa yang kami bisa kerjakan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Sekali lagi bersama, siapakah aku ini Tuhan? Jamahlah Tuhan satu persatu umat-Mu, ya Allah. Lawat jamah, berbarui hidup kami Tuhan, sehingga penuh janji Tuhan. Jangan hidup dalam kekhawatiran, kecemasan sehingga engkau sibuk, dialihkan hatimu yang seharusnya untuk Tuhan. Arahkan untuk Tuhan, janji Tuhan ada. Yesus, siapa aku ini Tuhan? Engkau yang baik Allahku, Engkau yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Adakah saudara percaya Roh Kudus menjamahmu malam hari ini, saudaraku? Adakah hidupmu merasa yakin kau diperbarui oleh kuat kuasanya? Amin.
Serahkan, berikan seutuhnya, agar Roh Allah terus berkarya di dalam bait Tuhan itu. Sehingga hidup saya dan hidup saudara penuh dengan kemuliaan Allah. Maka bumi akan penuh kemuliaan Allah kalau di bumi ini tersebar dimanapun ada bait Tuhan yang penuh dengan kemuliaannya. Pasti di mana Tuhan mengutus saya dan saudara, tempat itu tempat kerjaanmu, tempat studimu, tempat berinteraksimu, dimanapun penuh kemuliaan Allah. Sehingga kuasa kerajaan terang dihancurkan, kuasa kegelapan dipatahkan, segala muslihatnya dapat dihancurkan, dan kerajaan Tuhan semakin melebar di seluruh muka bumi ini. Tuhan Yesus diagungkan. Terima kasih Bapa di surga untuk malam ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah jamah kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dengan kemuliaan Tuhan ada di dalam hidupku. Kami akan kembali beraktivitas sepanjang malam hari ini dan esok. Dan di dalam anugerah kemuliaan-Mu kami hidup. Kami berpikir, kami berkata-kata, kami melangkah, kami bekerja, berkarya, beraktivitas berdasarkan janji-janji Tuhan yang sempurna itu. Kesempurnaan janji Tuhan selalu terwujud dengan semua yang dijanjikan itu pasti digenapi dan tepat selalu pada waktunya. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan semua jemaat, semua pelayan Tuhan yang hadir dalam ibadah malam ini, yaitu ibadah pra-Pentakosta. Semua boleh menikmati suatu kekuatan ilahi ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami masih akan lanjut pada malam esok. Dan bila keindahan manisnya suasana sorga yang kami nikmati malam ini, kami akan saksikan kepada bagian keluarga kami, untuk kami ajak mereka, kawan, handetolan yang lain, selagi masih ada tempat kesempatan untuk kami memuliakan Engkau di tempat ini. Sehingga esok kami akan berduyun-duyun kembali mengagungkan Engkau. Terima kasih buat kota tercinta di mana Engkau tempatkan kami. Pasti kota ini diberkati Tuhan. Kota ini penuh kemuliaan Tuhan. Kota ini ada damai sejahtera Tuhan. Dan keselamatan yang daripada Tuhan senantiasa melingkupi segenap umat Tuhan di kota tercinta ini. Indonesia di dalam berkat anugerah Tuhan. Bahkan Tuhan campur tangan di seluruh pelosok bumi Nusantara. Biarlah di sana setiap bait Tuhan, pribadi anak-anak Allah yang ditebus, yang di dalamnya penuh dengan janji-janji Tuhan, akan menghadirkan kemuliaan Tuhan di semua sudut wilayah bumi Nusantara ini. Sehingga betul-betul hidupnya anak Tuhan mendatangkan manfaat yang baik. Sehingga Tuhan dimuliakan. Segala strategi pekerjaan iblis dihancurkan. Dan kami yakin percaya bangsa kami dimampukan atas pertolongan dan berkat Tuhan melewati pandemi ini. Dan kami menyongsong hal yang lebih baik yang Tuhan sedang rancangkan. Terima kasih ya Allah, inilah syafaat kami. Biarlah kami yakin dan percaya Engkau menjadi penggenap janji Tuhan. Seperti yang kami doakan, tidak akan sia-sia. Hari-hari ini yang sedang lemah, karena kesulitan, karena ada suatu kegalauan, kiranya Tuhan melanda negeri ini menolong mereka. Dan sesungguhnya mereka yang mencari-cari, kiranya dapat menemukan Engkau yang penuh rahmat itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk malam ini. Semua pelayanan ibadah ada di dalam berkat Tuhan. Yang dilayani, yang melayani sama-sama diberkati, disertai Tuhan senantiasa. Terima kasih. Bahkan kami unjukkan pula persembahan yang anak-anakmu bawa. Tuhan memberkati setiap mereka. Dan taburan itu akan menghasilkan tuaian yang juga bahkan dinikmati oleh anak keturunan kami. Sehingga janji Tuhan itu digenapi. Tidak ada satupun anak-anak tebusan Tuhan yang menjadi peminta-minta.
kecuali hanya minta kepada Tuhan. Maka Tuhan yang mengirim berkat dan rezeki kepada setiap umatnya yang bersandar kepada Tuhan. Karena pegang janji Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih naungan anugerah-Mu ada atas kami semuanya. Maka segala yang baik daripadamu ya Tuhan, Engkau limpahkan dan Engkau curahkan dari malam ini sampai Maranatha. Bahkan ketika Engkau datang yang kedua kali ya Yesus, Engkau ingat dan menjemput serta mengantar kami untuk menikmati Firdaus yang penuh rahmat dan cinta kasih itu. Segala hormat bagi Tuhan demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Silakan duduk dan saudara senantiasa ada dalam naungan Tuhan. Saya mau menyampaikan pengumuman bahwa di akhir doa pra Pentakosta tanggal 23 hari Minggu malam kita akan rayakan dengan perjamuan kudus. Dalam hal ini akan dilaksanakan melalui pendampingan Google Meet supaya merata dan tidak ada proses membuka masker selama di ruangan ini. Maka masih ada kesempatan besok ya, saudara akan menerima pembagian perjamuan kudus. Tolong wartakan kepada anak-anak Tuhan yang lain, keluargamu sebisa mungkin bisa hadir dan mendapatkan perjamuan kudus untuk kita siapkan guna hari Minggu tanggal 23 yang akan datang. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.